Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar kami terkait judul Analisis Eksperimen Acak, Pengamatan dan Studi Literatur mengenai Distribusi Khusus Poisson. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Zafira Nur Kamila dengan NIM 1030 12330195. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Dista Rizka Amalia dengan NIM 1030 12300095. Perkenalkan, nama saya Jason Emmanuel dengan NIM 10301230015. Nah, jadi di tugas besar ini kita berfokus pada analisis distribusi Poisson melalui eksperimen acak, pengamatan langsung, dan studi literatur. Analisis ini dilakukan dengan mengimplementasikan distribusi Poisson dalam konteks nyata, khususnya dalam mengamati dan menganalisis pola kedatangan pelanggan di sebuah supermarket. Jadi pengamatan ini dilakukan dengan mencatat jumlah kedatangan pelanggan dalam interval waktu tetap, yang kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip distribusi Poisson. Jadi pengujiannya disesuaikan dengan model yang dilakukan dengan membandingkan data observasi dengan memprediksi teoretis distribusi Poisson serta menghitung parameter-parameter penting seperti rata-rata kedatangan. Jadi hasil pengujian divisualisasikan dalam bentuk perhitungan nilai peluang dan grafik untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesesuaian data dengan model Poisson. Selanjutnya. Selanjutnya ada konsep dasar. Nah, konsep dasar di sini merujuk pada distribusi Poisson. Apa sih distribusi Poisson itu? Jadi distribusi Poisson itu distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan kejadian dalam interval waktu atau ruang tetap. Jadi di sini kita juga mencantumkan formula distribusi Poisson untuk peluang terjadinya X kejadian dalam interval waktu T adalah sebagai rumus di bawah ini. Jadi di mana lambda di sini sebagai rata-rata kejadian per unit waktu, terus kedua T sebagai panjang interval waktu, terus selanjutnya ada X sebagai jumlah kejadian, terus yang E sendiri sebagai bilangan Euler. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada definisi permasalahan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di studi ini kita menganalisis pola kedatangan pelanggan di supermarket menggunakan distribusi Poisson dengan rata-rata 15 pelanggan per jam. Jadi lambda sama dengan 15. Jadi tujuan perhitungan ini kita ada 3. Jadi yang pertama, peluang tepat 20 pelanggan datang dalam 1 jam. Terus yang kedua, kurang dari sama dengan 10 pelanggan datang dalam 1 jam. Terus yang ketiga, lebih besar 18 pelanggan datang dalam 1 jam. Jadi, distribusi Poisson ini digunakan karena kejadian yang diamati adalah jumlah pelanggan per interval waktu atau per 1 jam. Terus yang kedua, kejadian tersebut terjadi secara acak tanpa pengaruh satu sama lain. Terus yang ketiga, rata-rata kejadian telah diketahui berdasarkan data historis. Jadi distribusi Poisson itu relevan karena menggunakan kejadian acak dalam interval waktu tetap dengan rata-rata yang diketahui. Selanjutnya bakal dijelasin sama teman saya. Oke, selanjutnya ada definisi pulba acak. Jadi pulba acak itu adalah suatu fungsi matematis yang memetakan setiap hasil dari percobaan acak ke nilai numerik tertentu. Nah, dalam penelitian ini, pulba acak X ini didefinisikan sebagai jumlah pelanggan yang datang ke supermarket dalam 1 jam. Pulba acak X ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada diskrit, yaitu nilai yang dihasilkan adalah bilangan bulat, seperti X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, ada independen, yaitu kedatangan pelanggan satu dengan yang lain dianggap tidak saling memengaruhi. Yang ketiga, ada berkaitan dengan waktu tetap, yaitu jumlah pelanggan diamati dalam interval waktu yang tetap, yaitu dalam 1 jam. Yang keempat, ada mengikuti distribusi Poisson, yaitu karena jumlah pelanggan dihitung dalam interval waktu yang tetap, yaitu dengan rata-rata kejadian, yaitu lambda sama dengan 15 yang diketahui dan tetap. Nah, seperti yang disebutkan dalam definisi permasalahan sebelumnya, pulba acak ini digunakan untuk menghitung peluang berbagai skenario seperti yang pertama ada peluang tepat 20 pelanggan datang dalam 1 jam, yang kedua ada peluang kurang dari atau sama dengan 10 pelanggan dalam 1 jam, yang ketiga ada peluang lebih dari 18 pelanggan datang dalam 1 jam.
Dengan pool acak ini, distribusi Poisson menjadi model yang statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah pelanggan berdasarkan data historis dan sifat distribusi kejadian acak. Selanjutnya ini merupakan tabel dan grafik hasil data pengamatan. Jadi selama pengamatan kedatangan pelanggan di supermarket dalam waktu 5 jam, tercatat jumlah pelanggan yang datang setiap jamnya, yaitu pada jam pertama ada 15 pelanggan, pada jam kedua ada 16 pelanggan, dan pada jam ketiga ada 14 pelanggan, pada jam keempat dan kelima yaitu sama ada 15 pelanggan. Jadi secara keseluruhan total pelanggan yang datang selama 5 jam adalah 75 pelanggan. Jadi dengan demikian rata-rata kedatangan pelanggan per jam adalah 15 pelanggan yang diperoleh dari pembagian total pelanggan dengan jumlah jam pengamatan. Jadi rata-rata ini dapat digunakan sebagai parameter distribusi Poisson, yaitu dengan simbol lambda sama dengan 15 untuk menganalisis probabilitas kedatangan pelanggan di supermarket. Selanjutnya, Ya, jadi sesuai dengan definisi permasalahan sudah ditetapkan sebelumnya, kami akan melakukan beberapa perhitungan untuk peluang. Di sini diketahui yaitu perubahan acak X adalah banyaknya pelanggan yang datang. Dan rata-ratanya sini atau lambdanya adalah 15 pelanggan. Yang akan dimasukkan ke dalam parameter ini ada X Poisson 15. Jadi yang pertama adalah peluang tempat 20 pelanggan datang dalam 1 jam. Sesuai dengan rumusnya, sini akan tuliskan PX sama dengan 20 atau tempat 20 pelanggan datang. Itu ada E, pangkat dari lambdanya itu adalah pangkat dari min lambdanya. Untuk satuan waktunya ini kami menggunakan 1 jam, jadi tidak perlu tuliskan untuk jamnya atau satuan waktunya. Di sini ada E pangkat min 15. Di sini juga lambdanya itu 15 dipangkatkan dengan X-nya itu 20. Dan semua ini akan dibagi dengan 20 faktorial. Maka peluangnya dapatkan 0,0418100305. Lanjut. Lalu yang kedua adalah peluang kurang dari atau sama dengan 10 pelanggan yang datang dalam 1 jam. Di sini tuliskan PX kurang dari sama dengan 10. Untuk PX kurang dari sama dengan 10 ini, maka akan dilakukan peluang yang kumulatif. Di sini disimbolkan dengan sigma X dari 0 sampai 10. Sama seperti sebelumnya, sesuai dengan rumus, dia adalah E pangkat min dari parameter atau lambdanya dikalikan 15 pangkat X-nya. Lalu dibagi X faktorial. Jika dijabarkan, maka sigma dari persamaan ini akan menghasilkan E pangkat min 15 kalikan 15 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Lalu ditambahkan yaitu X yang 1, lalu X yang 2, X3, sampai X10. Untuk peluang kurang dari atau sama dengan 10 pelanggan ini didapatkan 0,1184641412. Lalu yang ketiga adalah peluang lebih dari 18 pelanggan datang dalam 1 jam. Ini seharusnya adalah PX lebih dari 18. Jadi untuk mendapatkan sesuai dengan yang bawah ini PX lebih dari 18. Pertama-tama kita harus mencari 1 dikurangi PX kurang sama dengan 18. Di sini PX kurang sama dengan 18 sama seperti sebelumnya. Dia akan dilambangkan dengan sigma itu dari 0 sampai 18. Di sini rumusnya sama juga, E pangkat min 15 pangkat X dibagi X faktorial. Menjabarkan lagi, dia akan sama juga dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai X18. Untuk peluang ini dapatkan 0,8194711712. Nah, lalu untuk peluang lebih dari 18 pelanggannya ini tinggal dikurangkan 1 saja. Jadi 1 dikurangi 0,8194
71712. Maka akan dapatkan peluang 0,180528288. Lanjutnya. Terus selain peluangnya, kami juga akan menghitung nilai min dan variansi dari perubahan acak. Diketahui yang sama seperti sebelumnya, X adalah perubahan acak, yaitu banyaknya pulangan yang datang, rata-ratanya atau lambdanya adalah 15, dan X adalah distribusi Poisson dengan parameter 15. Dalam distribusi Poisson ini, min dan variansinya itu sama juga dengan parameternya atau lambda atau rata-ratanya ini. Berarti dia akan untuk minnya akan menghasilkan 15 dan variansi juga 15. Nah, dalam tugas besar ini kami menggunakan distribusi Poisson untuk menganalisis perubahan acak X yang menyatakan banyaknya kedatangan pelanggan di supermarket setiap jam. Jika diketahui rata-rata kedatangan pelanggan adalah 15, kami melakukan beberapa perhitungan berdasarkan data pengamatan selama 5 jam. Hitung beberapa peluang, yaitu peluang tepat 20 pelanggan, yaitu sebesar kurang lebih 0,0418. Lalu peluang kurang dari atau sama dengan 10 pelanggan, itu kurang lebih sebesar 0,118. Dan peluang lebih dari 18 pelanggan, lebih sebesar 0,1805. Untuk rata-rata dan variansi kedatangan pelanggan, itu akan sama dengan parameter Poissonnya, yaitu adalah 15. Jadi simpulan yang kami dapatkan dari analisis ini yaitu menunjukkan bahwa distribusi Poisson merupakan model yang efektif dalam memprediksi dan menganalisis kedatangan pelanggan supermarket, yaitu dengan parameter yang konsisten dan dengan data yang diamati. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.